Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Najib dan juga Bu Lia, nggih. Di sini saya akan mempresentasikan modul ajar saya. Sekolah yang saya pakai yaitu sekolah saya sendiri, yaitu SDN 1 Kutukan tahun 2024-2025. Jenjang sekolah yaitu sekolah dasar kelas 6 dan alokasinya yaitu di satu pertemuan 3 kali 35 menit. Untuk kompetensi awalnya yaitu sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik diharapkan mampu melakukan latihan menulis huruf Arab secara rutin untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri, serta mampu menciptakan desain kaligrafi yang estetik dan menarik. Untuk profil pelajar Pancasila saya ambil 3, yaitu beriman dan berakhlak mulia, gotong royong, dan bernalar kritis. Untuk profil pelajar rahmatan lil alamin yang saya pakai yaitu berkeadaban, keteladanan, dan juga musyawarah, dinamis, dan inovatif. Sarana prasarananya yaitu di ruang kelas 6 SDN 1 Kutukan, sumber belajarnya yaitu buku panduan guru dan juga buku panduan siswa pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SD kelas 6. Media belajar yang saya gunakan yaitu berupa video pembelajaran terkait surat Ad-Duha. Untuk alat dan bahan pembelajarannya yaitu laptop, proyektor, PPT, dan LKPD. Untuk target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL. Kompetensi inti pada tujuan pembelajaran yaitu ada 2. Siswa mampu menulis ayat dalam surat Ad-Duha dengan benar. Yang kedua, siswa mampu berkolaborasi secara aktif dalam membuat karya kaligrafi surat Ad-Duha dengan memperhatikan teknik penulisan dan keindahan seni kaligrafi. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran juga ada 2, yaitu siswa mampu menulis ayat dalam surat Ad-Duha dengan benar. Yang kedua, siswa mampu berkolaborasi secara aktif dalam membuat karya kaligrafi surat Ad-Duha dengan memperhatikan teknik penulisan dan keindahan seni kaligrafi. Pemahaman bermakna yaitu dalam pembelajaran ini mengajarkan peserta didik tentang pentingnya keindahan menulis Al-Quran dan bagaimana hal ini mencerminkan rasa hormat terhadap kitab suci Al-Quran. Pertanyaan pemantiknya yaitu ada berapakah ayat dalam surat Ad-Duha, dan yang kedua, pernahkah menulis ayat Al-Quran yang berjumlah lebih dari 10 ayat? Pada kegiatan pembelajaran pendahuluannya yaitu yang pertama, guru memberikan salam dan dijawab oleh peserta didik, dilanjutkan berdoa dan menyanyikan lagu wajib nasional, terus memeriksa kehadiran absen siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu mengadakan tes kemampuan melalui pertanyaan pemantik. Lalu dilanjutkan dengan memastikan peserta didik membawa perlengkapan yang sudah diinstruksikan di pertemuan pertama. Pada kegiatan inti ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap pertama yaitu mengumpulkan informasi, yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik dan menunjukkan video tentang cara menulis Al-Quran dengan rapi. Lalu siswa diberikan rubrik aktivitas untuk mengasah keterampilan menulis. Tahap yang kedua yaitu merancang perencanaan produk. Guru membagikan LKPD melalui link Heizin Flipbooks. Terus langkah ketiga yaitu menyusun jadwal pembuatan proyek, di mana siswa ini menyelesaikan proyek sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tahap keempat yaitu guru memantau keaktifan dan perkembangan proyek. Tahap kelima, evaluasi pengalaman belajar, yaitu dengan mempresentasikan karya kaligrafi siswa, lalu siswa yang lain memberikan tanggapan. Kegiatan penutup, guru memberikan penguatan pembelajaran, lalu memberikan informasi berkaitan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan berikutnya, lalu menutup dengan ucapan hamdalah. Asesmennya yaitu ada 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Diagnostik yaitu pertanyaan pemantik sebelum pelajaran dan tanya jawab. Formatif, praktek dan juga diskusi membuat kaligrafi. Untuk sumatifnya berupa tes tulis pilihan ganda. Untuk pengayaan dan remedial, untuk tindak lanjutnya yaitu perbaikan untuk
siswa yang belum mencapai nilai KKM dan pengayaan untuk siswa yang sudah mencapai nilai KKM. Sekarang di situ saya baca model pembelajarannya adalah PJBL ya Bu ya. Oke, bisa ditunjukkan sintaknya atau langkah-langkahnya yang berbasis PJBL yang mana di bagian langkah-langkah pembelajaran? Di kegiatan intinya Bu. Ya, di apa yang menunjukkan ini PJBL? Di sini di tahap 2 Bu, merancang perencanaan produk. Di sini siswa membuat proyek kaligrafi. Berarti sudah ada ya proyeknya ya. Oke. Nggih. Apa bedanya PBL dan PJBL, Bu? Kalau PBL itu hanya menyelesaikan masalah saja Bu. Sedangkan kalau PJBL itu juga menyelesaikan masalah tapi juga ada produknya. Gitu Bu. Ya, Kalau ada menurut saya. produk atau ada produk atau ada proyeknya ya. Oke. Nggih. Nah, kalau ada lagi namanya modul ajar DBL dan TPACK. Nah, Bu Nggih. Fuah masih ingat apa yang DBL yang seperti apa, yang TPACK yang seperti apa? Kalau menurut saya kalau DBL itu siswa dibagi menurut minat atau bakat mereka Bu. Kalau TPACK biasanya itu mengandalkan atau memanfaatkan teknologi. Pada saat membuat modul ajar itu tentunya terinspirasi dari teori pembelajaran ya. Teori pembelajaran apa yang dipakai di dalam pembelajaran sesuai dengan modul ajarnya Bu Fuah? Oke. Saya menggunakan teori pembelajaran konstruktivisme. Ya, seperti Oke. apa itu bisa dijelaskan? Teori pembelajaran konstruktivisme yaitu pembelajaran di mana siswa itu aktif sedangkan guru lebih pasif Bu. Contoh konkretnya gimana kalau dalam pembelajaran di kelas? Eh, Kelompok diskusi. Oke. Mm-mm. Nah, tadi kan PJBL. Oke. Kalau kita kaitkan dengan yang PJBL, konkretnya seperti apa? Konstruktivisme tadi. Waktu pembuatan kaligrafi, siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok untuk berdiskusi menyelesaikan proyek kaligrafi. Jadi murid itu berkolaborasi Mm-mm. menyampaikan pendapatnya masing-masing, Bu. Ini surat Hud ayat 41 ditulis, terus nanti dibaca, untuk kemudian diuraikan tajwidnya. Wakolar kabu arbu matobi'i karena ada domah bertemu dengan wawu sukun fiha fi matobi'i karena ada kasroh bertemu ya sukun bismillahi majreha merupakan imalah wa mursaha ada matobi'i sa yaitu matobi'i karena ada fathah berdiri inna nun tasdid atau gunah Rabbi matobi'i ada kasroh ketemu dengan ya sukun lagofuru matobi'i ada doma ketemu wawu sukun run rohim idgham bila gunah karena ada tanwin ketemu rohim mat alif li sukun karena ada matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan. Bacaan apa tadi? Bila guna Apa? idgham bila guna yang ro ketemu ro niku Pak. Ya kenapa? Karena ada ro berharokat tanwin bertemu dengan ro. Kan roknya ya, Nggih. harokat tanwinnya berguna. Nggih. Ada berapa huruf itu bila guna? Bila guna hanya ada 2 Pak. Apa? Ada 2 Pak, lam dan ro. Alhamdulillah, Ibu Fuah akhirnya sudah terlalui ujian komprenya. Sudah lega ya, Bu ya? Alhamdulillah. Masih sedikit Ya, nanti deg-degan Bu. nanti langsung sembuh ini habis ini harus jajan bakso ya, Bu ya. Biar Amin. seger. Ya, silakan kalimat penutup sebelum mengakhiri ujian, monggo silakan. Nggih. Terima kasih nggih Bapak Najib dan juga Bu Lia atas masukan dan juga kritikannya. Semoga saya menjadi yang lebih baik untuk mempelajari lebih tentang Al-Qur'an dan modul ajar. Nggih. Matur suwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.